Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel. Ya, selamat malam, Ricky Sayur. Malam. Tolong buka kamera, saudaraku. Gelap di sini. Kamu suka tinggal dalam kegelapan ya? Mati lampu. Ya, silakan buka kamera, saudaraku. Pemadaman mati lampu. Pemadaman? Ya. Oh, oke lah. Silakan satu aja pertanyaannya, saudaraku. Ya, mau tanya ini. Yesus kan anak Maryam. Terus orang tuanya Maryam itu siapa? Orang tuanya Maryam? Ya. Maryam mana ini? Yesus kan anaknya Maryam. Pertanyaanmu salah. Ya, tadi saya menanggapi tadi yang naik ya, katanya. Jadi Bunda Maria ini, Bunda Maria ya, bukan? Bunda Maria, ya. Bunda Maria ini adalah wanita melahirkan Yesus. Wanita yang terpilih sebagai wadah kedatangan Mesias yang dipilih Tuhan Yesus. Makanya di Lukas 1 ya, Bunda Maria memuji memuliakan Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamatnya, karena dia dipilih sebagai wanita yang menggenapi nubuatan di Kejadian 3 ayat 15, Yesaya 7 ayat 14. Makanya Bunda Maria bersukacita. Dia memuji memuliakan Tuhan karena Tuhan itu telah melakukan perbuatan yang besar kepadanya, sehingga dia adalah wanita yang paling beruntung di seluruh dunia ini. Bunda Maria adalah wanita yang paling berbahagia di seluruh dunia ini. Tidak ada wanita yang paling berbahagia selain Bunda Maria, karena dia wanita yang terpilih. Ya, terima kasih. God bless you. Ya, bos muda, selamat malam. Malam. Oke, belum bisa buka kamera. Ya. Baik, langsung aja bertanya, Bang. Oke, Mbak Mika, ini mau bertanya tentang masalah di agama Katolik atau Kristen kan ada Bapa Allah sama Yesus. Kamu bertanya tentang Alkitab saja ya? Oh, oke. Ya. Jelaskan coba dijelaskan perkataan. Ya, live-nya dijeda, bro. Ayat Matius 27:46. Tolong dijelaskan tentang masalah perkataan Bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Matius 27 ayat 46, bukan Bapakku ya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi, ini dalam bahasa Aramaik, Eli, Eli, lama sabachthani ya, yang artinya, Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, roh yang di dalam diri Tuhan Yesus itu kan Elohim. Jadi Tuhan Yesus tahu bahwa roh yang di dalam dirinya itu akan meninggalkan tubuhnya itu supaya tubuhnya mengalami kematian. Nah, kalau kamu kan nggak tahu kapan rohmu meninggalkan tubuhmu kan, supaya kamu mati, nggak tahu kan? Tetapi Tuhan Yesus tahu kapan roh itu akan menghendaki supaya tubuhnya mengalami kematian. Jadi roh yang dalam dirinya itu adalah Elohim. Dan ini juga penggenapan nubuatan di Mazmur 22 ayat 1, bahwa Mesias akan mengucapkan itu di atas kayu salib. Oke, Ya, seperti itu, bos muda. Oke, terima kasih, Mbak Mika. Ya, sama-sama, saudaraku. God bless you. Ya, selamat malam, nasi bakar bontang. Selamat malam, Mbak Mika. Oke, belum bisa buka kamera ya. Silakan bertanya, saudaraku. Belum bisa open cam ini karena pengikutnya masih dikit. Ya, nggak apa-apa. Silakan, saudaraku.
Mbak Mika, saya mau tanya kenapa ya penjelasan tiap pendeta itu berbeda-beda ya terkait Tritunggal itu ya. Coba beli pemahaman. Terkait Kalau apa? menurut Tritunggal, Trinitas. Oi, nasi bakar. Tak ada tertulis dalam Alkitab kata Tritunggal. Jadi kau bertanya yang tertulis saja. Iya, macam mana? Ada katanya. Di mana tertulis? Sebutkan ayatnya. Hah? Oke, terima kasih saudaraku. God bless you. Mbak ini tidak tahu katanya. Ya saya menjawab yang tertulis dalam Alkitab lah. Kalau nggak ada tertulis, apa yang mau saya jawab? Mau saya tambah-tambahin ayat Alkitab gitu? Oh, nggak boleh menambah-nambahin ayat Alkitab. Selamat malam Bang Toma. Malam-malam. Kenapa suara saya kayaknya feedback gitu ya? Ya? Suaranya gimana? Oh, tunggu. Kayaknya direkam atau bagaimana itu? Oh, enggak, pakai Halo? speaker. Ya, Oh, halo. pakai speaker. Ya. Ya, halo juga Bang. Ya. Saya ini Kristen, saya bertanya ya. Ya, boleh-boleh. Tapi saya minum dulu ya Bang. Ayo minum. Ya. Ya, silakan Bang Toma. Apa yang mau ditanya? Begini, saya Kristen dari kecil. Oke, kalau Abang Kristen, saya mau konfirmasi dulu ya. Mau saya memastikan betul nggak Abang ini Kristen? Tolong Ya. katakan dengan sungguh-sungguh Bang. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhanku, Allahku, Juru Selamatku. Silakan Bang. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allahku, Tuhanku, Tuhanku, Juru Selamatku, Juru Selamatku, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Ku cinta Tuhan Yesus Cinta Tuhan Yesus selama-lamanya. selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Begitu Bang, memastikan benar apa enggak kan? Soalnya banyak yang ngaku-ngaku Bang, ternyata bukan Kristen. Benar. Iya. Enggak, silakan Bang. Ya, jadi saya mau bertanyakan, sebenarnya bukan pertanyaan tapi sebuah statement tentang Kristus Yesus yang saya alami di dalam kehidupan saya dan yang setahu saya. Ya. Kalau yang tadi saya dengar dari percakapan tadi mengatakan bahwa mungkin mereka bertanya tentang kok bisa Yesus lahir di masuk di dalam kandungan, akhirnya lahir, tumbuh dewasa, siapa yang kasih besar, ya kan gitu. Jadi saya cuma mau katakan bahwa Allah itu bisa melakukan apa saja. Dia mau masuk di dalam botol pun bisa. Dia mau jadi apa aja bisa. Dia mau bagi dirinya 1000 bisa. Ya kan, melalui roh. Roh. Nah, Allah itu kuasa. Kalau kita percaya bahwa Allah itu kuasa, berarti kuasa segala sesuatu dia bisa lakukan. Jangankan dia cuma mau nyentil kita, ciptakan dunia ini kan dia yang lakukan. Ya kan? Jadi pengertian saya begini, bahwa dunia tercipta ini, kita tercipta ini, dan kita ditebus sama Kristus ini, itu ada suatu kuasa yang besar. Ya, dunia yang diciptakan itu tidak mungkin tercipta begitu aja, tetapi ada kuasa yang besar yang menciptakan dunia ini. Nah, jadi saya cuma punya pertanyaan ini, Mbak Mika. Memang selama ini saya masih pengertian saya bahwa Yesus ini anak, begitu. Jelas dia punya Bapa. Nah, yang dari Mbak Mika sendiri katakan bahwa dia adalah Allah ya di dalam ini. Coba Mbak Mika
berikan saya suatu penjelasan tentang itu supaya teman-teman yang lain juga bisa mengetahui bahwa sosok Yesus ini pribadinya itu kita sudah tahu bahwa dia memang 100% Allah, 100% manusia. Itu kuasanya itu bagaimana bisa terjadi di dalam dirinya. Oke Bang, saya mau luruskan dulu ya, bahwa dalam Alkitab tidak ada narasi atau firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Tetapi dia adalah Tuhan yang sejati, Allah yang sejati. Ya. Nah, begini Bang. Kita harus tahu dulu nih, kenapa ahli-ahli Taurat orang Farisi menyalibkan Tuhan Yesus. Bukan karena Tuhan Yesus mengaku dia nabi atau utusan. Kalau hanya mengaku nabi dan utusan, dia nggak akan disalib. Justru orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus itu adalah nabi yang akan datang. Nggak ada yang komplain, nggak ada yang marah. Sebab di Matius 21, orang banyak mengatakan ya, dia inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Matius 21 ayat 11. Ada nggak orang Farisi ahli Taurat yang komplain? Nggak ada. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengaku dia adalah Tuhan, dia adalah yang turun dalam awan, itu kenapa sampai imam kepala merobek jubahnya? Oke, saya bacakan ayatnya ya Bang. Ketika Tuhan Yesus sudah ditangkap ya, Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, bukan karena mengaku, bukan karena dia nabi atau utusan ya. Kalau dia mengaku nabi dan utusan nggak akan disalib. Markus 14 ayat 60 sampai 64. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat," mungkin di-mute dulu Bang. Di-mute dulu ya Bang. "Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Kenapa ketika Tuhan Yesus mengaku dia adalah Sang Mesias, anak dari yang terpuji, dan Anak Manusia akan duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah awan-awan di langit, imam kepala itu merobek jubahnya. Karena apa? Karena yang datang di tengah-tengah awan itu adalah Tuhan Yehovah Elohim. Di mana ayatnya? Yang orang Farisi ahli Taurat tahu, yang mereka yakini selama ini, yang datang di tengah awan-awan di langit itu adalah Yahweh Elohim, Bapa orang Israel. Allah Bapa, ya. Yaitu Yahweh Elohim sendiri. Ayatnya di mana? Di Keluaran 34 ayat 5. Kita baca ayatnya. Turunlah Tuhan, ya, Yahweh dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Jadi yang datang di tengah awan-awan itu Yehovah, Bang. Nah, ketika Yesus HaMasiah mengaku dia yang datang di tengah awan-awan, makanya imam besar merobek jubahnya. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Dia sudah mengaku dia adalah Allah itu sendiri. Sang Mesias itu siapa, Bang? Elohim itu sendiri. Karena Yahweh Elohim bersabda di Yesaya 43 ayat 10 sampai 13. Ya, saya bacakan, Bang. Itulah kenapa ketika Tuhan mengaku adalah dia Sang Mesias, dia disalib. Karena setahu orang Israel, Sang Mesias itu adalah Yahweh Elohim sendiri, Bang. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat. Mesias, ya, Sang Mesias selain aku. Itu sudah sangat clear, Bang, siapa itu Tuhan Yesus. Makanya dia disalib. Kalau hanya mengaku nabi dan utusan, nggak akan disalib dia. Tetapi dia disalib karena dia mengaku adalah Yahweh Elohim itu sendiri yang datang ke dunia. Makanya firman Tuhan tertulis di Yohanes, ya,
Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Dia adalah sang pencipta segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3. Dia adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Dia Israel adalah milik kepunyaannya. Nah, kita tahu di Perjanjian Lama, Israel itu milik kepunyaannya Yahweh Elohim, milik kepunyaan Allah Bapa itu sendiri. Kemudian di Yohanes 1 ayat 11 dan 12 ya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerimanya. Makanya disalib dia, Bang. Sangat clear, Bang, ayat ini. Inilah kenapa saya bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus. Dia pernah datang ke dunia menyatakan diri untuk menyelamatkan kita. Karena begitu besar cinta kasihnya buat kita. Ada amin? Haleluya. Gimana, Bang, buka mikrofonnya? Udah paham? Saya udah paham tentang Kristus. Jadi kesimpulan saya bahwa kenapa dia lahir menjadi manusia dan dia bertumbuh dan dia memberitakan kerajaan Allah di tengah-tengah bangsa Israel, bahkan ke seluruh penjuru dunia. Karena apa? Karena Allah itu mempunyai kemuliaan yang seperti kita kata Mbak Mikana tadi katakan, bahwa Allah yang turun di Gunung Sinai pada saat itu gemuruh. Itu pada saat dia datang. Jadi tidak ada satupun manusia yang akan mampu menghadapi Allah kalau dia seandainya dia yang langsung turun dari atas. Makanya dia menjadi seperti kita juga manusia. Karena tidak akan ada orang yang mampu. Iya, Bang. Jadi gini, Bang. Manusia yang telah mati dalam dosa-dosanya, yaitu Adam melanggar hukum. Manusia ini supaya bisa bangkit dari kematian harus ada darah yang tertumpah, Bang. Allah itu kan roh, eksistensinya roh yang berkuasa, cahaya terangnya tak terhampiri. Dia tidak punya daging dan darah. Nah, supaya dia punya tubuh dan darah, dia harus datang, Bang, berkenosis, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah kenapa dia datang ke dunia. Kenapa dia mau melakukan itu? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memiliki hidup kekal dan tidak binasa. Tetapi Yahweh Elohim sudah berkata, Yesaya 43 ayat 10, bahwa aku tetap dia. Ketika dia datang ke dunia dalam rupa manusia, Yahweh Elohim sudah berkata, aku tetap dia. Begitu juga ketika Yahweh Elohim menyatakan di Ulangan 32 ayat 39 ya. Saya bacakan dulu. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan menghidupkan. Akulah yang meremukkan dan menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya. Jadi ketika dia datang ke dunia, Yahweh Elohim berkata, akulah dia, aku tetap dia. Makanya Tuhan Yesus menyatakan, Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa? Yahweh Elohim itu sendiri. Haleluya. Oke, sangat jelas, Bang, ya. Jangan lupa baca Alkitab, Bang. Semakin kita baca Alkitab, semakin mencintai Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan satu hal lagi, jangan pernah kecewa sama Tuhan Yesus oleh karena perbuatan manusia. Siapapun yang mengecewakan kamu, orang terdekatmu sekalipun, jangan pernah kecewa sama Tuhan Yesus, karena dialah Tuhan Allah kita, Sang Pencipta langit dan bumi, Sang Juru Selamat dunia yang sangat mengasihi kita. Maka kita pun harus mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, amin, amin. Sampai ketemu di langit baru dan bumi yang baru ya, Yerusalem baru. Amin. Terima kasih, Bang. Tetap setia kepada Tuhan Yesus. Jangan lupa baca Alkitab. Ya, tepuk tangan buat Bang Toma yang cakep dan manis. Saudara-saudara sekalian, telah kita tonton bersama-sama di video ini, ada pertanyaan-pertanyaan tentang Matius 27 ayat 46. Apa artinya perkataan Yesus yang mengatakan Eli, Eli, lama sabachthani, yang mana artinya adalah Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Dan seperti yang kita sudah dengar dari Mihana bahwa itu nubuatan bahwa Sang Mesias akan mengatakan itu di atas kayu salib, dan itu tidak ada artinya hanya sebuah nyanyian yang sudah dinubuatkan. Begitulah penjelasan dari Mihana. Memang sebagai orang awam terasa aneh karena itu sudah tertulis jelas di Alkitab, tapi orang Kristen memaknainya berbeda. Silahkan para penonton memberikan tanggapannya terkait hal ini dengan menuliskannya di kolom komentar. Terima. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Kejadian pukul 3.15 Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yesaya pukul 7.14 Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Matius 27:46 Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mazmur 22:1 untuk pemimpin biduan. Menurut lagu, Rusa di Kala Fajar. Mazmur Daud.